بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 1, membangun indahnya kebersamaan, subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keragaman pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengamati keragaman senjata tradisional, membaca teks tentang NKRI, mengamati kegiatan kerjasama di masyarakat, dan manfaat kerjasama. Anak-anak, coba lihat bukunya di halaman 90, ada gambar senjata tradisional badik. Nah, badik ini merupakan senjata tradisional daerah Sulawesi Selatan. Pada zaman dahulu, masyarakat melakukan perburuan untuk mendapatkan hewan sebagai sumber makanan. Mereka menggunakan senjata untuk berburu, mempertahankan diri dari serangan musuh, dan berperang melawan musuh. Senjata tradisional yang dimiliki masing-masing daerah merupakan unsur budaya daerah. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel 2.9 mengenai senjata tradisional. Coba lihat ya, yang pertama ada senjata tradisional rencong. Nah, rencong ini anak-anak asal daerahnya dari Nanggro, Aceh Darussalam. Kemudian yang kedua ada pisau surit. Nah, senjata tradisional pisau surit ini berasal dari Sumatera Utara. Kemudian ada kujang. Nah, kujang ini asal daerahnya dari Jawa Barat. Kemudian yang keempat ada parang sawalaku. Nah, parang sawalaku ini asal daerahnya dari Maluku. Kemudian ada pisau belati. Pisau belati ini asalnya dari Papua. Nah, masih banyak lagi senjata tradisional yang dimiliki Indonesia. Misalnya ada mandau. Mandau itu asal daerahnya dari mana, anak-anak? Iya, mandau itu berasal dari Kalimantan. Kemudian ada golok. Nah, golok ini dari mana asalnya? Iya, golok ini asal daerahnya dari Betawi. Jadi itu merupakan beberapa senjata tradisional yang dimiliki Indonesia. Masih banyak lagi yang lain. Nah, kalian bisa mencari tahu melalui internet dan media lainnya. Selanjutnya kita akan membaca teks tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan NKRI justru lebih berat daripada merebut kemerdekaan dahulu. Artinya, menjaga NKRI memang tidaklah ringan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Hal ini disebabkan adanya faktor geografis dan sosial budaya bangsa Indonesia. Berdasarkan faktor geografis, luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan NKRI. Di antara puluhan ribu pulau di Indonesia, hanya ratusan pulau yang dihuni oleh penduduk. Masih banyak pulau terpencil yang langsung berbatasan dengan wilayah negara lain.
Di wilayah-wilayah terluar tersebut seringkali terjadi berbagai pelanggaran kedaulatan yang dilakukan bangsa asing. Misalnya pelanggaran tapal batas negara dan pencurian kekayaan alam. Secara sosial budaya, upaya untuk mempertahankan NKRI menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia memiliki beragam suku, ras, agama, dan golongan. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku. Ada suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, suku Madura, dan berbagai suku lainnya. Dengan adanya keragaman suku, menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan bangsa, berbagai perbedaan tersebut dapat menjadi penyebab perpecahan. Namun, tugas yang berat kalau dikerjakan bersama-sama, maka akan menjadi ringan. Hal itu karena semua warga negara akan saling mendukung, bersatu, dan bekerja sama. Nah, anak-anak, jadi negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Jadi, pulau-pulaunya didiami berbagai macam suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Namun tetap dalam satu wadah, yaitu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, walaupun kita berbeda suku, adat, budaya, dan bahasa, kita tidak boleh merendahkan suku lain dan menganggap suku sendiri sebagai suku yang terbaik. Nah, keberagaman di Indonesia mencakup banyak hal, seperti adat istiadat, suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, dan agama. Nah, ingat juga ya, walaupun kita mempunyai budaya yang banyak dan berbeda-beda, tetapi tidak boleh menyalahi syariat agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, kita juga harus yakin, walaupun beraneka ragam agama di negara ini, hanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, coba lihat bukunya di halaman 98. Kita akan menyimak bentuk kerjasama. Nah, di sini ada kegiatan Siskamling. Siskamling merupakan sistem keamanan lingkungan yang sering disebut dengan istilah ronda, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban sekitar. Nah, jadi kegiatan Siskamling ini merupakan salah satu bentuk kerjasama. Kemudian yang kedua ada kerja bakti. Nah, kerja bakti ini merupakan kegiatan bersama yang dilakukan warga untuk membersihkan lingkungan sekitar. Jadi lingkungan yang bersih pasti indah dilihat. Selain itu pasti juga sehat. Lingkungan kotor merupakan sarang penyakit karena banyak sampah dan banyak lalat di lingkungan kotor. Nah, lingkungan kotor ini pasti tidak nyaman. Jadi agar sehat lingkungan harus dibersihkan. Nah, selain bentuk kerjasama, di sini juga ada bentuk organisasi dalam masyarakat. Nah, jadi di lingkungan masyarakat juga banyak tumbuh berbagai organisasi. Hal itu disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Di lingkungan masyarakat perkotaan terdapat lebih banyak organisasi dibandingkan di lingkungan pedesaan. Pendirian organisasi tersebut disesuaikan dengan kepentingan anggotanya. Nah, ini ada beberapa contoh organisasi di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar organisasi ini? Nah, jadi BPD ini merupakan badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa. Nah, fungsi BPD ini untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kemudian anggota BPD ini dipilih berdasarkan musyawarah mufakat yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang mewakili komunitas tertentu di desa itu. Kemudian anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan berikutnya. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah secara bersama-sama di hadapan masyarakat disaksikan oleh bupati atau wali kota. Nah, anak-anak, jadi ini merupakan Badan Permusyawaratan Desa. Jadi salah satu organisasi dalam masyarakat. Kemudian organisasi yang kedua ada organisasi PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar organisasi ini? Nah, jadi PKK ini merupakan organisasi yang beranggotakan ibu-ibu di setiap RT, RW sampai tingkat pusat. Ketua PKK sesuai dengan lingkup wilayah. Biasa dipegang atau dijabat oleh istri dari pimpinan wilayah. Contohnya ketua PKK RW dijabat oleh istri ketua RW, ketua PKK kelurahan dijabat oleh istri kepala kelurahan. Kemudian yang ketiga ada organisasi Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini merupakan organisasi remaja, pemuda, dan pemudi yang ada di desa atau kelurahan. Nah, fungsi Karang Taruna ini adalah sebagai wadah pembinaan para pemuda dan pemudi di desa atau kelurahan. Tugas utamanya yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif di segala bidang, misalnya kesenian, bakti sosial, dan olahraga. Pekerjaan akan menjadi ringan ketika dilakukan dengan kerjasama. Nah, manfaat kerjasama dapat dirasakan diri sendiri dan orang lain. Nah, beberapa manfaat dari kerjasama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai, kemudian pekerjaan menjadi lebih ringan, kemudian mempererat hubungan baik dengan orang lain, dan terciptanya lingkungan yang aman dan sehat. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari kerjasama. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Ayo mencari tahu di halaman 91, menulis informasi tentang senjata tradisional. Nah, coba lihat ya, tabel 2.10 ini ciri senjata tradisional. Yang pertama ada keris, kemudian asal daerahnya dari Jawa Tengah. Kemudian ciri-ciri bentuk, keris mempunyai ujung yang runcing dengan kedua sisi bilah yang tajam, serta mempunyai bentuk bilah yang berkelok-kelok. Nah, kalian bisa mengisi nomor 2-5, jadi kalian mencari di internet atau sumber informasi lain mengenai nama senjata tradisional, kemudian asal daerahnya, dan ciri-ciri bentuk senjata tradisional tersebut. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.